Selamat pagi, siang, sore, dan malam pejuang TNI Polri. Nama saya Hari dari Brillo Course. Ya, kali ini, ya di kesempatan ini saya akan coba berbagi tips dan sharing tentang salah satu komponen tes masuk dalam TNI Polri, yaitu tes psikologi atau kadang juga disebut tes kesehatan jiwa. Tes psikologi itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu tes kecerdasan dan tes kepribadian. Ada bermacam-macam tes kecerdasan dan juga bermacam-macam tes kepribadian. Nah, yang saya akan kasih tips kali ini adalah tes kesehatan jiwa atau tes kesehatan mental. Biasanya itemsnya itu ada yang 120, ada yang 225, dan ada juga yang itemsnya itu jumlahnya sampai 567 item. Instruksinya ya misalnya kita disuruh untuk memilih setuju atau tidak setuju, atau juga kita hanya secara sederhana disuruh memilih tidak, iya dan tidak. Nah, banyak peserta yang gugur dalam tes psikologi atau tes kesehatan mental ya. Mungkin juga karena tes ini mengukur mencari ya orang-orang yang memiliki stabilitas atau keseimbangan mental yang baik ya, mencari kandidat atau peserta tes yang memiliki kedewasaan emosional dan mental ya. Nah, tapi ketika kita melihat item-itemnya, mungkin kita tidak menyadari sebenarnya apa yang diukur oleh setiap item itu. Misal saya akan membacakan contoh soal dalam tes psikologi, nanti akan saya terangkan sedikit ya apa yang sebenarnya dicari dan apa sebenarnya makna dari pernyataan itu. Karena buat banyak peserta didik atau kandidat itu banyak pernyataan yang menjebak ya. Contoh ya, aku tidak selalu berkata yang sebenarnya, ya atau tidak. Bila tidak diganggu atau dijahati oleh orang lain, aku semestinya bisa lebih sukses ya. Aku sekarang lebih bijaksana dibandingkan sebelumnya. Sekali atau lebih dari seminggu, badanku tiba-tiba panas tanpa sebab yang jelas ya. Aku memiliki kesehatan badan yang baik seperti halnya kebanyakan temanku. Nah, sekarang kita bahas dulu 5 pernyataan ini. Aku tidak selalu berkata yang sebenarnya. Kalau dalam dunia sosial ya mungkin kita akan cenderung bilang iya gitu. Karena mungkin dalam dunia pergaulan sehari-hari kita tidak selalu jujur ya. Tapi ya dalam tes psikologi sebenarnya ini mengungkap aspek integritas ya. Apakah seseorang itu ya memiliki hobi suka berbohong atau ya dia memiliki integritas yang tinggi. Yang kedua, bila tidak diganggu atau dijahati oleh orang lain, aku semestinya bisa lebih sukses. Sekali lagi dia mengambil dari banyak kenyataan di lapangan bahwa banyak orang yang dalam perjuangannya menuju sukses ya, itu suka menyalahkan orang lain. Nah, dalam psikologi ya sekali lagi ya pernyataan ini, bila tidak diganggu atau dijahati oleh orang lain, aku semestinya bisa lebih sukses. Ini disebut fenomena proyeksi. Artinya dia melemparkan ya hal yang terjadi pada dirinya itu pada orang lain. Dia memproyeksikan keadaan dirinya pada orang lain. Ya, dalam tanda kutip dia menyalahkan orang lain karena dia mau menghindari tanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga, aku sekarang lebih bijaksana dibandingkan sebelumnya. Pernyataan ini menyiratkan bahwa orang ini pernah bikin salah, tapi dia bisa belajar dari kesalahannya. Nah, itu adalah aspek insight atau kemampuan untuk menarik wawasan psikologis ya, wawasan psikologis dari pengalaman. Ini adalah salah satu ciri kesehatan mental. Orang yang sehat secara mental itu mampu belajar dari pengalamannya. Sementara orang yang kurang sehat atau kurang stabil secara mental itu biasanya tidak memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalamannya. Alias kalau dalam bahasa sehari-hari itu nggak kapok-kapok, ya kan? Kemudian pernyataan berikutnya ya, sekali atau lebih dalam seminggu badanku tiba-tiba terasa panas tanpa sebab yang jelas ya. Atau yang berikutnya, aku memiliki kesehatan badan yang baik seperti halnya kebanyakan temanku. Dari dua pernyataan ini ya, ini berkaitan dengan kesehatan fisik, tapi ya kesehatan mental itu tidak dapat dipisahkan dari kesehatan fisik. Pernyataan yang pertama, sekali atau lebih dalam seminggu badanku tiba-tiba terasa panas tanpa sebab yang jelas, ini adalah ciri-ciri dari psikosomatis. Artinya ketika gejala-gejala psikologis itu termanifestasi ya, terwujud dalam penyakit fisik ya. Padahal asal usulnya mungkin psikologis ya. Kemudian yang berikutnya, aku memiliki kesehatan badan yang baik
seperti halnya kebanyakan temanku ini menggambarkan bahwa ada hubungan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik, ya, atau dalam bahasa Latinnya mens sana in corpore sano, ya kan? Kemudian pernyataan berikutnya, bila berpapasan dengan orang yang aku kenal, aku lebih suka menghindari mereka kecuali mereka menegur lebih dulu. Secara sepintas itu menyatakan introversi dan ekstroversi, ya. Ekstroversi adalah orang yang suka bersosialisasi, ya, dan introversi adalah orang yang suka menghindari situasi sosial. Kemudian berikutnya, aku hampir tidak pernah terganggu oleh rasa nyeri pada jantung atau dada. Ini termasuk di psikosomatis tadi, ya. Aku lebih suka duduk dan melamun daripada mengerjakan sesuatu. Dalam psikologi itu disebut juga dengan daydreaming, ya, atau melamun, ya. Dan itu adalah tahapan pertama sebelum dia ke tahapan selanjutnya, ya. Tapi daydreaming ini adalah salah satu bentuk perilaku yang bisa bereskalasi. Artinya nantinya bukan hanya daydreaming, tapi dilanjutkan oleh perilaku-perilaku yang lain, ya, yang kurang produktif, ya. Kemudian aku adalah orang yang mudah bergaul. Nah, di sini orang yang mudah bergaul atau orang yang supel itu artinya orang yang memiliki need of affiliation yang tinggi. Artinya orang yang pandai bergaul, ya, suka berteman, memiliki teman yang banyak, ya, disukai banyak orang, ya. Kemudian yang terakhir di sini ada pernyataan, aku sering harus menerima perintah dari orang lain yang lebih bodoh dari diriku. Nah, di sini adalah manifestasi yang jelas, indikasi yang jelas dari yang disebut Kruger-Dunning effect. Kruger-Dunning effect itu artinya ketika seseorang itu menganggap dirinya sudah memiliki skill atau pengetahuan, tapi sebenarnya dia belum punya. Ya, ini adalah salah satu jenis dari cognitive bias. Nah, kalau kita melihat sepintas pernyataan-pernyataan ini, ya, ini hanya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, ya, yang kita bisa jawab dengan mudah ya atau tidak. Tapi sebenarnya di balik kalimat-kalimat ini itu ada makna-makna yang memiliki bobot psikologis. Dari situ, ya, asesor, ya, atau psikolog itu akan melihat polanya, kemudian menarik kesimpulan atau pendapat profesional. Nah, jadi seperti itu contoh dari pernyataan-pernyataan atau soal dalam tes kesehatan mental atau tes psikologi, ya. Jadi pernyataan yang kelihatannya biasa, tapi sebenarnya mengandung makna yang lebih jauh. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, ya silakan ikuti, ya, dari seri video-video di Brillo Course, ya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, ya, tips-tips, ya, dan triks untuk mengerjakan tes psikologi supaya kita lolos di setiap tahapan tes, ya, psikologi dan tes kesehatan mental. Oke, sekian dari saya dan salam sukses.